Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 ingin memperkenalkan diri, dimulai dari sana. Nama saya Muhammad Aris Radiansyah. Nama saya Peter Ramadan. Nama saya Haris Rizky Sendang. Nama saya Adam Ramdan. Nama saya Rifki Akes. Nama saya Adi Rahmat. Nama saya Rozi Alfadi. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara merakit PC dan instalasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motherboard. Motherboard atau yang bisa disebut dengan mainboard adalah sebuah papan sirkuit yang menghubungkan komponen-komponen elektronik. Dan motherboard sendiri merupakan bagian utama daripada sebuah komputer. Mengapa menjadi sebuah bagian utama? Karena pada motherboard inilah perangkat keras seperti RAM, hard disk, DVD drive, WiFi dan lain sebagainya disatukan. Saya akan menjelaskan tentang prosesor. Pada umumnya, pengertian prosesor ataupun sering disebut otak komputer secara jelas, prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang random access memory atau yang suka disebut RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori ataupun yang lainnya. Ini saya akan menjelaskan tentang LAN card. LAN card adalah salah satu perangkat keras untuk komputer yang bertugas sebagai penghubung antara komputer yang satu dan yang lainnya. Untuk berbagi data, berbagi bandwidth internet dan juga berbagi fasilitas lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah sebuah penyimpanan data. Fungsi hard disk adalah sebagai tempat menyimpan data, OS, software, dan lain-lain. Hard disk sendiri sangat penting bagi peran komputer dikarenakan hard disk adalah sebuah alat untuk menyimpan semua data yang ada di dalam komputer dan untuk menjalankannya. Di sini saya akan memperkenalkan tentang room disk. Room disk adalah drive disk yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik di dalam atau di dekat spektrum cahaya, tampak sebagai bagian dari proses membaca atau menulis kata ke atau dari disk optik. Saya akan menjelaskan tentang apa itu power supply. Jadi power supply itu adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Fungsinya yaitu memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware di dalam komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian VGA. VGA adalah Video Graphic Array, adalah monitor standar untuk mengelola tampilan yang digunakan di sebagian besar PC. VGA memiliki prosesor yang disebut juga dengan GPU, yang juga membutuhkan memori. Oleh karena itu, jika monitornya tidak kompatibel dengan VGA, maka komputer itu tidak dapat bekerja dengan komputer lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cooler prosesor, yaitu yang berfungsi mendinginkan prosesor saat mesin sedang berjalan. Cooler juga ada beberapa jenis yang bisa memakai water cooler, ada yang memakai cairan nitrogen atau dry ice yang biasa dipakai di lomba-lomba overclocking. Fungsinya untuk menyerap panas dari prosesor, dialirkan kepada komponen-komponen besi di sini, lalu dikeluarkan oleh fan-nya.
Sekarang kita masuk ke tahap instalasi. Siapkan terlebih dahulu install Windows-nya. Kemudian install komputer, terus masuk ke dalam mode BIOS. Untuk masuk ke mode BIOS, kalian bisa klik delete, F2, atau escape, tergantung komputer kalian masing-masing, karena setiap komputer beda-beda. Ini tampilan BIOS-nya. Kalau sudah masuk ke sini, kalian klik yang boot. Kemudian boot pertamanya kalian ganti. Itu tergantung kalian mau instalasinya dari mana. Karena di sini kami pakai CD, jadi kita ganti ke CD atau DVD. Kalau kalian pakai flash disk, kalian ganti ke flash disk hard disk. Kemudian file exit dan save. Kalau kalian masuk ke sini, kalian cek lagi boot pertamanya sudah sesuai atau belum. Karena kita pakai CD, jadi tinggal klik aja yang di atas. Biarkan komputer restart, nanti akan otomatis loading dan masuk menuju menu utama instalasi Windows. Pilih bahasa yang kalian mau, kemudian klik next dan install now.
save as, kemudian next. Karena di sini kita mau partisi harddisknya, jadi klik custom untuk membagi harddisk yang dipasang menjadi beberapa bagian. Kalian bisa klik delete, lalu kalian jangan sampai salah mendelete ya, karena bisa jadi data penting kalian hilang. Kalau kalian sudah merasa yakin, klik lalu delete, kemudian klik new untuk partisi baru, terus oke. Karena di sini kita sudah di partisi, jadi kita tinggal klik format aja untuk menghapus file yang ada. Kemudian next. Pada proses ini Windows akan instalasi dari CD menuju harddisk. Lama tidaknya proses ini tergantung spare part yang kalian gunakan. Kalau proses instalasinya sudah selesai, maka Windows akan otomatis restart sendiri dan menuju Sekarang kita tinggal aktifasi Windows. Kalian klik next aja sampai muncul produk key. Nah, di sini kalian masukkan key Windows yang kalian punya. Karena di sini kita tidak punya, jadi kita klik next aja.
Tunggu sampai selesai. Tahap instalasi sudah selesai. Kalian sudah bisa install aplikasi pertama kalian.